Abdul Muiz. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Muiz. Oke, siap. Oke, silakan Bu Eka, Bu Ika. Presentasi saya sudah muncul ya Bapak? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Anan selaku Coach Kelompok 1 Angkatan 193. Yang terhormat Profesor Dr. Bagong selaku penguji seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini, serta teman-teman di kelompok 1 Angkatan 193. Perkenalkan, nama saya Ika Retno Pratiwi, guru PJOK di SMA Negeri 1 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi E-Modul berbasis TIPEK pada mata pelajaran PJOK untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 MIPA 4 di SMA Negeri 1 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Proses pembelajaran adalah suatu interaksi bagaimana menyampaikan pesan dari sumber pesan melalui media kepada penerima pesan. Pastinya dalam proses pembelajaran tidak pernah terlepas dari munculnya masalah pembelajaran. Berikut merupakan hasil pengisian analisis kebutuhan yang diisi oleh siswa kelas 10 MIPA 4. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat 43,3% siswa menyatakan kesulitan belajar selama PJJ daring yang disebabkan siswa hanya menggunakan LKS dan buku paket dalam proses pembelajaran. Jadi perlu diketahui analisis kebutuhan ini adalah untuk mencari tahu respon pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian dampaknya apa? 63,3% siswa menyatakan PJJ itu tidak menyenangkan karena mereka kesulitan memahami materi yang diberikan oleh guru karena minimnya media pembelajaran tadi. Kemudian hanya 70% siswa yang memenuhi KKM pada ulangan harian 1 dari target 80% siswa yang memenuhi KKM. Kemudian, rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa isu yang ditemukan dalam melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Berdasarkan analisis isu USG, yang diambil adalah 4, yaitu isu yang nomor 4, yaitu belum optimalnya media pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dari analisis USG tersebut, kemudian kita mengidentifikasi penyebab, dampak, gagasan pemecahan isu melalui mind mapping atau kerangka berpikir mind mapping. Untuk isu yang terpilih tadi atau yang menjadi prioritas, yaitu belum optimalnya media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang menyebabkan penyebabnya siswa hanya menggunakan LKS dan buku paket dalam pembelajaran. Dampaknya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dan hanya 70% siswa yang mencapai kriteria kelulusan minimum. Kemudian diambillah gagasan pemecahan isu untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu menggunakan dengan mengoptimalisasikan media pembelajaran. Di sini yang saya ambil adalah e-modul berbasis TIPEK, sehingga judul dalam rancangan aktualisasi ini adalah optimalisasi e-modul berbasis TIPEK pada mata pelajaran PJOK. Selanjutnya, dalam rancangan aktualisasi ini sebagai rencana penerapan nilai-nilai dasar PNS terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum ini berkaitan dengan implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan untuk tujuan khusus dari rancangan aktualisasi ini, yang pertama adalah mengoptimalisasikan e-modul berbasis TIPEK. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PJOK. Dan terakhir adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu pelayanan pendidikan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Untuk mendukung kegiatan gagasan pemecahan isu tersebut, ada 10 kegiatan yang akan saya lakukan selama masa aktualisasi ini. Yang pertama adalah melaksanakan konsultasi dengan coach terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang kedua menyusun RPP.
Yang ketiga, penyempurnaan RPP atas persetujuan dan saran dari mentor. Kemudian yang keempat, melaksanakan pretest kepada siswa kelas 10 MIPA 4. Yang kelima adalah membuat atau merancang e-modul berbasis TIPEK. Keenam, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan e-modul berbasis TIPEK. Untuk e-modul ini yang saya ambil adalah pada materi permainan sepak bola kelas 10. Kemudian, kegiatan ketujuh adalah melaksanakan post-test kepada siswa kelas 10 MIPA 4. Kegiatan ke-8 adalah testimoni siswa terhadap media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Ke-9, melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait tindak lanjutnya. Kemudian yang ke-10 atau kegiatan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasinya. Demikian presentasi seminar rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ika. Silakan Bapak Abdul Muiz memberikan komentar, Pak. Seberapa penting Pak ini diangkat oleh peserta? Ya. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Muiz telah memberikan dukungan ya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bu Ika selama ini. Selanjutnya kesempatan untuk memberikan komentar dari penguji, monggo Prof. Bagong. Ya, Mbak Ika, latar belakangnya sudah bagus ya, latar belakang. Saya hanya memberikan catatan pada tujuannya ya. Di situ Mbak Ika menyebutkan akan meningkatkan minat dan motivasi. Dibedakan antara minat dan motivasi, tapi karena ini dijadikan satu tujuan, saya hanya mau mengingatkan apakah nanti data pembuktiannya itu sama atau tidak ya, antara minat dan motivasi. Saran saya kalau memang ini dirumuskan dalam dua kata yang berbeda, ya pembuktiannya harus ada dua. Meningkatnya minat ada datanya, meningkatnya motivasi juga ada datanya. Tapi kalau Mbak Ika kesulitan, ya dipilih salah satu saja. Minat saja atau motivasi saja. Ya, ini nanti didiskusikan dengan mentor, Mbak ya. Yang kedua, ini sama seperti juga yang sebelumnya tadi. Berkaitan dengan pilihan metode itu, kalau pemilihan metodenya e-modul berbasis TIPEK, itu apa kelebihannya? Nah, itu yang juga dilihat apakah dalam proses penerapannya siswa sudah merasakan kelebihan itu. Ini saya baca di latar belakang itu mungkin masih terlalu umum ya ketika menjelaskan apa TIPEK itu. Nanti tolong dicari siapa, ini punyanya siapa, siapa yang melonsing metode ini, dicari keunggulannya apa, lalu diuji dalam selama masa habituasi itu apakah terrealisasi atau tidak ya. Yang lain-lain sudah bagus ya, Mbak Ika ya, selamat ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak Renang. Prof. Bu Ika, masih ada yang perlu dikomentari? Sudah apa cukup, yang disampaikan Bapak. Oleh...
Sudah Sudah cukup jelas. ya, Iya. ya. Termasuk tadi itu apakah minat dan motivasi itu kedua-duanya atau dipisah atau dipilih salah satu, nanti didiskusikan ya dengan Iya, Pak. mentor, tadi pesannya beliau seperti itu. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, begitu pula Pak Abdul Muiz sudah cukup, nggih? Nah, kalau sudah cukup, maka sesi ini merupakan sesi terakhir dan sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian seminar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya atas nama moderator dan sekaligus juga sebagai coach mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama pertama kepada Prof. Bagong, ya, Prof. Bagong yang telah memberikan saran, masukan, koreksi dan seterusnya, sehingga saya tidak memberikan komentar sama sekali, Prof. Meskipun saya sebagai coach juga diberi waktu untuk memberikan komentar, ya, karena sudah pas apa yang disampaikan oleh panjenengan Prof. Bagong. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih